Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Paris Pandapotantosoid dari Teknik Pertambangan Unsri 2021 dengan NIM 03013821261108 kelas B Palembang. Akan mempresentasikan tentang pengaruh bahan campuran fly ash, bottom ash sebagai pencegah pembentukan air asam tambang. Pengenalan air asam tambang. Air asam tambang atau acid mine drainage adalah air yang bersifat asam sebagai hasil dari oksidasi mineral sulfida yang terpapar di udara dengan adanya air. Terdapat 3 pelaku penting dalam pembentukan air asam tambang, yaitu mineral sulfida sebagai sumber asam, oksigen sebagai pengubah senyawa sulfida menjadi ion-ion yang mudah larut, dan air sebagai reaktan sekaligus yang melarutkan ion-ion hasil reaksi oksidasi, serta sebagai media transport air asam tambang ke lingkungan. Dampak lingkungan oleh terbentuknya air asam tambang adalah pencemaran air. Dalam industri pertambangan, air asam tambang ini disebabkan oleh adanya resapan atau rembesan air permukaan ke batuan yang mengandung sulfida, serta oksidasi dari batuan yang terkupas pada lereng dinding tambang. Pencemaran air ini akan menjadi masalah serius bila tidak ditangani dengan baik. Air asam tambang yang bersifat asam dan korosif ini akan mengganggu ekosistem akuatik bila lingkungan perairan sudah tercemar. Dampak dari air asam tambang terhadap lingkungan. Air asam tambang merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat penting di industri pertambangan. Air asam yang terbentuk dari proses oksidasi sulfida logam dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada ekosistem sekitar area pertambangan. Kontaminasi air, tanah, dan udara oleh air asam tambang dapat meracuni kehidupan di sekitarnya, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Dampak negatif air asam tambang terhadap lingkungan antara lain adalah penurunan pH air yang mengakibatkan kematian pada organisme akuatik, pelepasan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan, serta kerusakan vegetasi akibat terpapar asam dan logam. Kondisi ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk dipulihkan, sehingga pengendalian air asam tambang sejak awal menjadi hal yang krusial. Upaya pencegahan air asam tambang. Upaya pencegahan air asam tambang dilakukan dengan menggunakan material penutup untuk menutup batuan yang mengandung mineral sulfida. Penutupan ini disebut juga dengan metode dry cover, yang merupakan metode paling umum digunakan. Metode ini dilakukan dengan menempatkan material yang tidak membentuk asam atau non-acid farming di atas batuan sulfida yang bersifat asam atau potensial acid forming. Prinsipnya adalah dengan menghalangi ketiga komponen pembentuk air asam tambang kontak satu sama lain dengan memberi lapisan material sehingga meminimalkan potensi masuknya oksigen dan aliran air ke dalam lapisan PAF. Material yang digunakan sebagai NAF adalah fly ash dan bottom ash. Material ini memiliki sifat alkali yang berguna menetralisir asam dan ukuran butir yang halus, sehingga diharapkan dapat menghambat aliran air ke dalam lapisan PAF. Metode penanganan air asam tambang. Pengolahan kimiawi. Metode ini melibatkan penambahan bahan kimia seperti kapur atau batu kapur untuk meningkatkan pH air asam tambang dan mengendapkan logam berat. Proses ini dapat mengurangi konsentrasi asam
dan logam terlarut sebelum dibuang ke lingkungan. Lalu yang kedua itu pengolahan biologis. Metode biologis memanfaatkan bakteri dan alga yang dapat menetralkan air asam tambang melalui proses metabolisme. Bakteri tertentu dapat mengoksidasi besi dan sulfur, sementara alga dapat menyerap nutrien dan logam berat. Lalu yang ketiga itu sistem pasif. Sistem pasif memanfaatkan proses alami seperti pengendapan, filtrasi, dan netralisasi. Untuk mengatasi air asam tambang contohnya adalah penggunaan logam, kolam pengendapan, lahan basah buatan, dan sistem drainase alami. Lalu prinsip dasar metode dry cover. Prinsip dasar metode dry cover adalah mencegah kontak antara material pencemar seperti air asam tambang dengan oksigen dan air, sehingga reaksi pembentukan air asam tambang dapat dihambat. Hal ini dilakukan dengan memisahkan lapisan material pencemar dari udara terbuka melalui penutupan atau cover yang kedap air dan tidak tembus udara. Lapisan penutup yang kedap air dan tidak tembus udara atau dry cover ini berfungsi untuk mencegah oksigen masuk ke dalam pencemar dan mencegah air hujan merembes ke dalam material pencemar. Dengan demikian, reaksi oksidasi dan pembentukan air asam tambang dapat diminimalisir. Berikutnya tahapan implementasi dry cover. Yang pertama itu persiapan lahan. Langkah awal yaitu mempersiapkan lahan bekas tambang yang akan ditutup dengan metode dry cover. Lahan tersebut harus dibersihkan dari vegetasi dan material sisa penambangan untuk memastikan permukaan yang stabil dan datar. Lalu yang kedua itu pemasangan lapisan dasar. Dipasang lapisan dasar dari material seperti tanah liat atau geomembran yang berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah air masuk ke dalam timbunan limbah. Lalu yang ketiga itu aplikasi material penutup. Lapisan penutup yang terpilih seperti tanah, kerikil, atau material sintesis kemudian diaplikasikan di atas lapisan dasar. Ketebalan dan kepadatan lapisan ini harus disesuaikan dengan desain untuk mencapai kinerja yang optimal. Lalu yang keempat itu penanaman vegetasi. Setelah lapisan penutup terpasang, dilakukan penanaman vegetasi di atasnya. Jenis-jenis tanaman yang dipilih harus sesuai dengan kondisi lokal dan mampu beradaptasi dengan baik. Lalu karakteristik material penutup yang ideal. Yang pertama itu permeabilitasnya rendah. Material penutup yang ideal untuk metode dry cover harus memiliki permeabilitasnya yang rendah, sehingga dapat menghambat masuknya air dan oksigen ke dalam tumpukan material limbah tambang. Ini penting untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi yang dapat menghasilkan air asam tambang. Lalu stabilitas jangka panjang. Material penutup yang dipilih harus memiliki stabilitas dan daya tahan yang tinggi terhadap kondisi cuaca, erosi, dan pelapukan. Hal ini akan menjamin keawetan sistem dry cover dalam jangka waktu panjang, sehingga dapat terus berfungsi secara efektif. Lalu ketahanan terhadap penetrasi akar. Material penutup yang baik harus mampu menahan penetrasi akar tumbuhan sehingga mencegah terjadinya kerusakan pada lapisan kedap air. Hal ini penting untuk menjaga
menjaga integritas sistem recover dalam jangka waktu yang lama. Lalu pemantauan dan pemeliharaan sistem recover. Pemantauan dan pemeliharaan sistem recover merupakan aspek krusial untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan penanganan air asam tambang. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, pemantauan berkala pada lapisan penutup untuk mendeteksi adanya kerusakan, erosi atau kegagalan fungsi. Lalu yang kedua, inspeksi sistem drainase untuk memastikan aliran air berfungsi dengan baik dan tidak terjadi penumpukan air di area penutup. Lalu yang ketiga, pemeliharaan rutin seperti penambalan, penanaman vegetasi, dan pembersihan untuk menjaga integritas dan kinerja sistem recover. Lalu yang keempat itu pemantauan kualitas air yang keluar dari area penutup untuk memastikan tingkat keasaman dan kandungan logam berat masih dalam batas aman. Keunggulan metode dry cover. Daya tahannya yaitu sistem dry cover memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan metode penutupan tradisional. Material penutup yang dipilih mampu bertahan dalam jangka waktu panjang dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Lalu pemeliharaannya rendah. Jadi biaya pemeliharaan untuk metode dry cover ini lebih rendah dibandingkan dengan metode yang lain. Sistem ini tidak membutuhkan perawatan intensif sehingga dapat menghemat anggaran jangka panjang. Lalu keunggulannya itu biaya efektif. Secara keseluruhan, implementasi dry cover terbukti lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode penanganan air asam tambang yang lainnya. Penghematan dicapai melalui biaya konstruksi yang lebih rendah dan pemeliharaan yang minimal. Lalu metodologinya persiapan sampel dan dengan dilakukan penggerusan batuan sulfida dan diayak menggunakan ayakan 10 mesh. Hal ini dilakukan agar permukaan material dapat terekspos dengan baik. Material bottom as diayak menggunakan ayakan 200 mesh. Pengayakan tiap material bertujuan agar memiliki ukuran butir yang seragam. Pencampuran fly ash dengan bottom ash. Pencampuran dilakukan dengan perbandingan 1:1. Di mana untuk satu layer itu 10 cm digunakan fly ash dan bottom ash masing-masing sebanyak setengah layer atau 5 cm. Kemudian ditimbang untuk setengah layer tersebut, berdasarkan penimbangan fly ash dibutuhkan sebanyak 684 gram dan bottom ash sebanyak 1318 gram, sehingga untuk campuran fly ash bottom ash adalah 2002 gram. Baiklah, untuk hasil penelitian untuk berikut adalah tabel 2 dari komposisi mineral pada tiap sampel. Lalu di sini ada ketebalan fly ash, lapisan fly ash yang berbeda pada gambar. Pada gambar ini perbedaan kualitas air yang dihasilkan itu nilai pH tabung 8 memiliki rata-rata pH paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu untuk gambar 6 perubahan nilai pH tabung uji material dasar. Lalu perubahan nilai TDS tabung uji pelapisan. Lalu yang ke-9 itu perubahan nilai TDS tabung uji material dasar. Itu masing-masing dengan nilai TDS yang paling rendah adalah material BA dengan rata-rata sebesar 925,84 mg. Lalu yang gambar 10 itu perubahan nilai DHL tabung uji pelapisan. Yang gambar 11 perubahan nilai DHL tabung uji material dasar.
Lalu hasil uji Kruskal Wallis pH. Yang berikut tabel hasil uji Kruskal Wallis TDS. Itu berdasarkan hasil ujinya diperoleh nilai SM atau peluang terkecil dari pengujian hipotesis kurang dari batas toleransi kesalahan penelitian. Artinya dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari perbedaan perlakuan ketiga tabung terhadap kualitas. Lalu tabel kelima itu hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan nilai ASIM sehingga peluang terkecil dari pengujian hipotesis kurang dari batas toleransi kesalahan penelitian. Sehingga dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari perbedaan perlakuan ketiga tabung terhadap kualitas DAL. Hal ini dapat dilihat pada grafik nilai DAL. Masing-masing tabungnya yang beragam dapat dilihat dari nilai rata-rata TDS masing-masing tabung yang berbeda jauh dengan nilai 3.795, 4.197, 6.559. Baiklah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu bahan campuran fly ash bottom ash atau FABA belum berpengaruh secara efektif untuk pencegahan pembentukan air asam tambang. Lalu bahan campuran FABA memiliki potensi penetral asam. Hal ini dapat dilihat dari uji material dasar bahan tersebut yang memiliki pH di atas netral. Lalu yang ketiga, perbedaan susunan ketebalan campuran FABA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai pH, namun berpengaruh signifikan terhadap nilai TDS dan DHL. Penggunaan FABA di atas lapisan PAF dapat meningkatkan nilai pH walaupun belum efektif. Untuk PAF saja nilai pH diperoleh sebesar 2,61. Saat dilapisi FABA, PAF 1:1, pH menjadi 2,76. Ketika FABA banding PAF itu 2:1, pH meningkat menjadi 2,90. Baiklah, sumbernya itu dari pengaruh bahan campuran fly ash bottom ash sebagai pencegah pembentukan air asam tambang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.